Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di hari terakhir di minggu ini. Tepatnya kita ada di Sabtu pagi ini. Ini adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mengalami kasih karunia Allah di sepanjang minggu ini, kita bawa kembali kesediaan kita untuk menerima firman Tuhan sebagai bentuk syukur kita atas kebaikannya. Mari kita awali dengan doa saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami. Kehadiran-Mu memberikan kami semangat, sukacita, damai sejahtera. Di tengah situasi kehidupan yang tidak menentu sekalipun, kami tetap kuat melewatinya. Maka di pagi ini kembali kami datang memohon kepadamu Tuhan, anugerahkan berkat-Mu kepada kami lewat firman yang akan diberitakan pada pagi hari ini. Agar dengan firman ini kami sungguh-sungguh hidup taat setia kepadamu demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Sabtu pagi ini terambil dari kitab Esra pasal 3 ayat 10 hingga 11. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi, Bani Asaf, dengan membawa caracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud Raja Israel. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Saudaraku, tema renungan kita di Sabtu pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, menyanyikan pujian dan syukur. Bapak Ibu Saudaraku, saya sangat yakin dan percaya kita pernah menyaksikan prosesi pentabisan gedung gereja atau mungkin serbaguna atau apa saja yang diresmikan karena sudah selesai pembangunannya, artinya sudah bisa ditempati untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan peribadahan ataupun juga kegiatan-kegiatan kegerejaan yang sifatnya insidentil, ya, seperti ibadah-ibadah syukur dan lain sebagainya. Jadi saya sangat yakin kita pernah ada di situasi itu, bahkan mungkin di gereja kita, termasuk di gereja GP Bukit Harapan itu pernah terjadi, ya. Ketika gedung gereja yang lama diresmikan atau ditabiskan, atau mungkin ketika gedung serbaguna ini yang kita tempati sekarang sebagai kantor juga mungkin pernah diresmikan. Tentu di sana ada luapan kegembiraan yang luar biasa, ya, karena energi jemaat baik di dalam ikut berkontribusi mendukung dalam bentuk dana, juga diminta untuk berdoa, bahkan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang lain supaya proses pembangunan ini bisa selesai. Itu tiba sampai titik di mana semua clear, semua selesai. Maka ketika diadakan ibadah syukur pentabisan gedung gereja tersebut, wah, di situ paduan suaranya, nyanyinya nyaring banget, ya, karena mungkin dibilang bebannya sudah lepas, dan acara-acaranya luar biasa, ya. Kita memanggil orang-orang yang yang terlibat dalam acara, orang-orang yang spesial dan seterusnya. Jadi betul-betul suasananya itu
sangat menyenangkan, menggembirakan. Ya, itu yang mau dikatakan di tema khotbah kita, menyanyikan pujian dan syukur. Ya, nah kalau kita lihat korelasinya dengan atau benang merahnya dengan bacaan kita, ternyata suasana yang disebutkan di awal khotbah tadi, ya suasana yang gembira pada waktu pentabisan gedung gereja, itu tergambar di dalam kehidupan orang-orang Israel ketika ya bait Allah atau bait suci Tuhan itu sudah diletakkan di tempatnya. Artinya pekerjaan pembangunan itu sudah selesai dan mereka bisa pakai untuk menyembah Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Ya, itu kita lihat ayat 10 katakan, pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi Bani Asaf dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud Raja Israel. Jadi luapan kegembiraan ketika bait suci itu diletakkan di tempatnya, ya artinya disitulah umat akan beribadah, ya betul-betul mereka menyikapinya dengan luapan iman yang bersorak-sorai. Diimani bahwa jerih juang lelah mereka tidak sia-sia. Ya, bacaan kita Jumat kemarin, sumbangan dana mereka untuk kasih tukang kayu, tukang batu itu tidak sia-sia. Usaha mereka kasih makan orang-orang yang bisa mendatangkan material yang terbaik, ya kayu aras dari Libanon, itu tidak sia-sia. Ya, jadi di sini kita bisa imani saudaraku bahwa apa yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan tidak kembali sia-sia. Amin. Ya. Apa yang kita berikan dalam rangka mendukung kegiatan gereja itu tidak kembali sia-sia untuk kita, akan menjadi berkat bagi kita. Ya, perhatian kita, dukungan kita dalam proses pembangunan rumah Tuhan itu juga tidak sia-sia. Karena gereja yang dibangun pasti ada masa di mana akan ditabiskan ketika semua sudah selesai. Dan di situ kita mempersiapkannya dengan hati yang penuh gembira. Karena sekian waktu lamanya kita bergumul bagaimana dapat dana, bagaimana bisa bayar tukang, bagaimana bisa membeli material seterusnya. Tapi di sini kita duduk menikmati bangunan yang sudah selesai dikerjakan oleh karena kontribusi kita yang mendukung kegiatan pembangunan tersebut. Ambil contoh saudaraku, ya. Mari kita Jemaat Bukit Harapan. Kira-kira kalau gereja yang sedang kita bangun sekarang ini selesai dan kita tabiskan, apakah kita di sana bersedih? Tidak, pasti kita bergembira. Jadi berjuanglah untuk itu, bersemangatlah untuk itu. Ya. Upah kita itu pasti datang dari Allah. Artinya tidak sia-sia, ya. Dan Tuhan menantikan masa di mana jemaat ini, ya, bersorak dalam ungkapan pujian yang penuh syukur, ya. Karena Tuhan sudah memberkati usaha mereka, dan rumahnya akan ditabiskan lalu kemudian dijadikan ruang ibadah yang betul-betul menjadi sarana spirit untuk kebutuhan spiritualitas umat. Ya, saya pikir ini sesuatu yang baik sekali Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Daripada kita menjadi orang-orang yang terus mencoba untuk menghalangi orang lain untuk ikut berkontribusi di dalam proses pembangunan. Karena saudaraku, ya biasanya kita tidak sedang mengkritik orang atau menyindir orang, tapi biasanya dalam kegiatan pembangunan ada saja yang menjadi provokator. Jemaat, ya, mencoba untuk menghasut jemaat untuk tidak mendukung panitia dengan dengan perkataan ini itu, ya. Dia terus berusaha untuk menjadi penghalang. Saya pikir ini tidak patut kita contoh Bapak Ibu, tidak patut kita teladani. Ya. Jangan kita mau disesatkan dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab.
Karena yang diminta kepada Tuhan adalah kita proaktif, kita mendukung kegiatan pembangunan. Siapapun panitianya, siapapun pekerjanya, ya, yang bertanggung jawab terhadap pembangunan ini kita dukung. Karena yang kita lakukan ini rumah Tuhan, bukan orang tersebut. Bukan untuk panitia itu, tapi untuk Tuhan. Karena yang dibangun sekali lagi rumah Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, kita pahami ini dengan iman, ya. Tema khotbah kita kemarin iman disertai perbuatan, ya. Kalau hari ini perbuatan yang kita nyatakan dengan iman itu adalah puji-pujian dan ucapan syukur. Bukan ratapan dan tangisan, bukan. Bukan keluh kesah dan amarah, bukan. Bukan iri hati dan dengki, bukan. Tapi ungkapan syukur dan pujian. Kita bersorak dalam kegirangan. Ya. Jadi mari kita melangkah dalam waktu yang tinggal sedikit ini. Setelah sekian waktu lamanya kita bergumul untuk bisa merenovasi gedung gereja kita atau rumah Tuhan ini. Jangan kita berhenti di sini Bapak Ibu Saudaraku. Sepanjang ada ruang diminta untuk kita ikut berkontribusi, berikanlah sesuai dengan kemampuan. Bahasa yang dipakai oleh Alkitab adalah sukarela. Ya. Itu khotbah kita hari Minggu kemarin. Kita tidak bisa membawa emas dan perak, oke. Karena mungkin kita tidak punya, bahkan kalau kita punya kita butuh gitu ya. Tapi ada kalimat di bawah, berikanlah dengan sukarela. Ya. Itu yang disampaikan dalam bacaan kita di ibadah minggu yang lalu. Di Esra 1 ayat yang keempat kalau tidak salah. Bapak Ibu bisa lihat kembali di situ. Ya, dimintakan kepada kita untuk betul-betul mau mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu yang diinginkan oleh Allah di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku, ya. Karena memang kita harus menyatakan iman kita kepada Allah, ya. Coba kita lihat Esra 1 ayat 4 yang saya sebutkan tadi, dibacakan begini. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Jadi persembahan sukarela bagi rumah Allah yang dibangun di Yerusalem. Jadi kalau ya misalkan kita tidak punya emas dan perak, ya sudah, kita beri sumbangan yang sukarela. Ya. Jadi ini semangat Bapak Ibu yang disampaikan bukan karena kepentingan pendeta sebagai KMJ atau panitia sebagai pelaksana, tapi ini firman Allah yang menyampaikan. Gitu loh. Karena ketika rumah Tuhan ini diselesaikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Jadi di sini saudaraku, jangan kita takut. Ya, jangan kita takut untuk memberi seakan-akan nanti orang lain yang dipuji dan seterusnya. Tidak. Ini rumah Tuhan, bukan rumah seseorang, bukan rumah panitia, bukan rumah pendeta. Ini rumah Tuhan. Jadi otomatis yang dimuliakan di situ adalah Tuhan. Jadi mari saudaraku, kita bangun harapan besar kita dalam tuntunan pertolongan Tuhan. Gereja Bukit Harapan yang sedang direnovasi, yang sedang dibangun ini oleh energi jemaat Bukit Harapan yang saling berkontribusi satu dengan yang lain. Kita akan tiba di waktu di mana mesbah Allah ini akan ditabiskan dan kemudian di situ kita bersorak dalam kegirangan, luapan sukacita yang dari jiwa yang memuliakan Allah sebagai bentuk rasa syukur atas kebaikan Tuhan yang memampukan kita untuk menyelesaikan pembangunan rumahnya. Semangat dan semangat saudaraku, Tuhan terus menanti karya-karya kita, kesediaan kita untuk berkontribusi dengan kegiatan pembangunan ini, bahkan untuk pelayanan-pelayanan yang lain. Dukung terus. Tidak ada yang salah lewat dukungan kita. Pasti kita diberkati Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku.
Terima kasih Tuhan, kembali Engkau ingatkan kami bahwa kami harus memiliki harapan, angan dan cita untuk melihat gereja Tuhan atau rumah Tuhan, tempat di mana kami beribadah, akan ditabiskan karena pekerjaan tukang selesai dan segala hal yang dibutuhkan juga selesai, semua karena Tuhan. Maka biarkan kami semangat terus melakukan itu Tuhan, agar tidak ada di jemaat ini yang saling bantah-membantah satu dengan yang lain dalam proses pembangunan ini, tapi semua saling bersinergi, saling topang mendukung satu dengan yang lain. Ketika diingatkan tidak ada yang marah-marah, tetapi dengan proaktif, dengan kesadaran mereka datang memberikan dengan sukarela apa yang ada pada mereka. Tuhan yang melihat, Tuhan yang memberkati mereka. Berkati terus jemaat-Mu Tuhan dengan sukacita iman di dalam Kristus, agar dari waktu ke waktu mereka tahu bagaimana memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan apa yang ada pada mereka dalam hidup mereka. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.